Yesusku hebat, Yesusku kuat, Yesusku dahsyat, luar biasa. Yesusku hebat, Yesusku kuat, Yesusku dahsyat, luar biasa. Yesusku nomor satu, Dia juru selamatku, Dia tebusku dari dosa-dosaku. Yesusku nomor satu, Dia juru selamatku, kini sukacitaku jadi penuh. Shalom adik-adik, apa kabar nih? Wah, udah tahun baru, gimana adik-adik? Nah, sekarang kita bertemu lagi di sekolah minggu bersama aku, Kak Syaret. Adik-adik sukacita semua kan? Pastinya dong. Sekarang kita akan memulai ibadah, kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yang semangat ya adik-adik. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Wah, adik-adik udah pada semangat-semangat nih. Sekarang kita akan lanjut ke doa pembuka. Untuk doa pembuka dipersilahkan. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Dengan penuh sukacita kita bisa melaksanakan ibadah lagi di awal tahun 2022. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena atas kasih-Mu kami bisa berkumpul secara online untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Berkati kami, pimpin kami semua Tuhan, agar firman-Mu dapat berbuah dalam hati kami dan menjadi pelita dalam kehidupan kami selanjutnya. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan jalan-jalan. Yuk adik-adik, kita jalan-jalan bareng. Kita menaikkan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik sendiri ya, yuk yang semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Wah adik-adik, tadi kita udah jalan-jalan. Nah sekarang kita akan masukin firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya dulu. Kita fokus, kita dengarkan firman Tuhan. Sekarang duduk yang manis ya adik-adik. Nah sekarang kita akan mengangkat pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada
Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini ketemu lagi dengan Kak Yunis. Dan kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum? Yang bawa Alkitab boleh disiapkan Alkitabnya. Yuk, kita sama-sama berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau yang buka hati kami, buka pikiran kami, bantu kami untuk dapat dengan tenang mendengar firman-Mu hari ini, sehingga kami dapat mendengar dan memahami firman-Mu dengan benar. Jauhkan kami dari semua gangguan yang ada, dan kiranya Engkau terus membimbing kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab kita, tapi dengan cara yang berbeda, ya. Jadi, kita akan membaca Alkitab kita dengan menonton film, ya. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, boleh ya, sama-sama kita menonton film berikut. Dan bacaan hari ini diambil dari Injil Matius 4 ayat 18 sampai 22 ya. Yang mau buka Alkitab boleh dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Kita sama-sama menonton film ya untuk membaca Alkitab. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka merupakan penjala ikan. Maka Yesus berkata, "Mari, ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tanpa mengatakan apapun, mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, ia bertemu dengan dua orang bersaudara, Yakobus, Yohanes, dan ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. "Mari, ikutilah aku." Tanpa berpikir panjang, mereka berdua langsung meninggalkan ayah dan perahunya untuk mengikuti Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menonton film yang isinya adalah diambil dari Matius 4 ayat 18 sampai 22 ya. Nanti adik-adik yang sudah bisa baca dan mau baca lagi boleh ya dibuka Alkitabnya dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat ya cerita tentang pemanggilan Yesus terhadap murid-muridnya yang pertama. Setelah Yesus waktu itu dicobai di padang gurun, ya, akhirnya Yesus memulai pelayanannya. Dan dulu itu adik-adik, seorang guru Yahudi pasti punya murid-murid. Dan begitu juga dengan Yesus adik-adik. Coba, ada yang tahu tidak? Berapa sih jumlah murid Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Berapa jumlah murid Tuhan Yesus? 8? 9? 12 ya adik-adik ya. Jumlah murid Yesus ada 12 orang. Dan tadi, film yang kita tonton tadi, yaitu dari Alkitab kita, dari Matius 4 ayat 18 sampai 22,
itu adalah cerita tentang pemanggilan murid-murid Yesus yang pertama. Ya, ada berapa orang tadi yang dipanggil? Ada 4. Ya, yang pertama ada Simon Petrus, lalu ada Andreas, saudaranya, ada juga Yakobus, anak Bapak Zebedeus, dan juga Yohanes, saudaranya Yakobus. Nah, adik-adik tadi kalau adik-adik lihat ya, mereka kerjanya jadi apa sih? Mereka kerjanya jadi nelayan nih, sama kayak yang di belakang background Kak Yunis ya. Mereka bekerja menjadi nelayan, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Tapi kok aneh ya adik-adik ya, Yesus memilih nelayan untuk menjadi murid-muridnya. Memangnya nelayan bisa ya memberitakan firman Tuhan? Memangnya nelayan bisa untuk menjadi murid-murid Yesus? Kok Yesus memilihnya nelayan ya untuk menjadi murid-muridnya? Nah, adik-adik, justru inilah yang menjadi inti dari firman Tuhan hari ini. Ya. Ternyata Tuhan Yesus tidak melihat latar belakang seseorang untuk menjadi muridnya. Ya. Yesus nggak peduli siapa dia, apa pekerjaannya, apa yang ia lakukan sehari-hari. Yesus tidak melihat itu. Yang Yesus lihat adalah kesungguhan dari hati seseorang untuk mau. Yang Yesus lihat adalah kemauan seseorang untuk menjadi murid Yesus. Ya. Wah, kalau kita lihat tadi Simon Petrus, Andreas, mereka sedang menjala ikan, dan saat Yesus memanggil mereka tanpa berkomentar, tanpa berbicara apapun, Simon Petrus dan Andreas langsung meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan jalannya, dan mengikut Yesus. Mereka langsung menunjukkan kemauannya untuk mengikut Yesus sebagai muridnya. Nggak nanya dulu, nggak komen dulu, nggak kasih alasan, langsung. Ya, aku mau. Mereka langsung ikut Yesus, ya. Begitu juga dengan Yakobus dan Yohanes. Tanpa banyak alasan, Yakobus dan Yohanes juga langsung mengikuti Yesus, adik-adik. Mereka dengan cepat mengambil sikap untuk mengikut Tuhan Yesus. Ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, semuanya akhirnya menjadi murid Yesus. Tanpa alasan, mereka mau menjadi murid Yesus. Mereka sungguh-sungguh mau menjadi murid Yesus, meninggalkan semuanya, dan mau mengikuti Yesus. Nah, adik-adik, sekarang yuk kita lihat ke diri kita masing-masing. Ya. Yesus juga memanggil kita menjadi murid-muridnya, adik-adik. Pertanyaannya adalah, apakah kita nih sungguh-sungguh mau juga menjadi murid Yesus sama seperti Simon Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus? Yesus tidak melihat latar belakang kita, adik-adik. Mau kita umur 6 tahun, mau kita umur 9 tahun, mau kita umur 15 tahun, masih sekolah, belum sekolah. Kita semua, bahkan Kak Yunis juga, kita dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya, ya. Nah, kalau seorang murid adik-adik, berarti ia kan harus taat ya. Dan kalau kita di sekolah gitu ya, kita menjadi murid, pasti kita harus taat ya kepada guru kita di sekolah. Nah, adik-adik sama juga, menjadi murid Yesus berarti kita taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya, dan pertanyaannya, maukah kita juga menjawab, ya Yesus, kepadanya? Mari kita sungguh-sungguh mengatakannya untuk menjadi murid Yesus dengan apa? Dengan menjadi taat, ya. Taat kepada Tuhan Yesus sebagai guru kita. Nah, kalau menjadi murid Yesus, boleh nggak kita melawan orang tua? Nggak boleh dong ya. Kalau menjadi murid Yesus, boleh nggak kita berantem sama adik atau kakak kita?
Tidak boleh ya. Kalau menjadi murid Yesus berarti kita harus taat kepada semua yang Tuhan Yesus Alkitab. Ya. Semua yang Tuhan Yesus mau sudah tertulis di Alkitab. Dan menjadi murid Yesus berarti kita taat kepada perintah Yesus. Ya. Adik-adik, maukah kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus dan menjadi taat? Nah, adik-adik, saat ini Kak Yunis mau mengajak kita semua untuk sama-sama mengucapkan komitmen kita untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, adik-adik ikuti Kak Yunis ya. Kak Yunis akan contohin dulu ya. Yuk kita sama-sama mengucapkan, Tuhan memanggilku menjadi muridnya dan aku mau menjadi muridnya yang taat. Ya, yuk kita sama-sama ikuti ya. Ikuti Kak Yunis ya. 1, 2, 3. Tuhan memanggilku menjadi muridnya dan aku mau menjadi muridnya yang taat. Ya. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus sudah memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya, dan yuk kita sama-sama menjadi murid Yesus yang taat, yang sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita berdoa untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang indah pada hari ini. Hari ini kami belajar bahwa kami semua, tanpa melihat latar belakang kami masing-masing, tanpa melihat usia kami masing-masing, kita semua dipanggil untuk menjadi murid-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mengatakan kami mau untuk menjadi murid-murid-Mu yang taat. Kami mau menjadi murid-murid-Mu yang terus menyebarkan firman Tuhan dengan perkataan dan perlakuan kita kepada sesama. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus menguatkan kami, anak-anak-Mu, kami, murid-murid-Mu, untuk terus menjadi murid-murid-Mu yang taat, untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat. Jauhkan kami dari segala godaan yang jahat, dan biarlah kami dapat terus menjadi murid-murid-Mu yang dapat menyebarkan firman Tuhan kepada teman, orang tua, dan saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga ingin berdoa untuk kehidupan kami dan keluarga kami. Dalam masa pandemi yang belum berakhir ini, kehidupan masih banyak dijumpai kesulitan. Banyak teman-teman kami yang sakit, banyak juga orang lain yang masih berjuang dalam masa pandemi ini. Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan dari-Mu, kiranya Engkau yang terus menguatkan kami, terus memberikan kami kekuatan untuk dapat terus berjuang melewati semua rintangan yang ada pada saat ini. Untuk teman-teman kami yang masih sakit, kiranya Engkau yang terus menjaga mereka dan segera memberikan mereka kesembuhan sehingga mereka dapat kembali ceria, kembali sehat, dan bergabung bersama kami. Untuk sekolah kami, Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sebagian masih harus menjalani sekolah secara online. Ada juga yang sudah datang langsung ke sekolah. Kiranya Engkau yang terus memberkati kami semua, sehingga kami dapat terus belajar dengan baik. Dan kami akan menjadi anak-anak-Mu yang pintar. Masih banyak yang belum sempat kami doakan, Tuhan Yesus, tapi kami memohon kepadamu agar Engkau dapat terus menyertai hidup kami masing-masing dan memampukan kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang taat. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, selamat pagi. Ini aku Evelyn Tiana Salim. Pagi ini aku akan menyanyi di sini senang, di sana senang. Oke, yuk kita nyanyi.
bersyukur biar kalian dilindungi Tuhan Yesus. Amin. Dadah. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Adik-adik, sekarang kita siapkan persembahan. Jangan lupa nanti diberikan kepada mama papa ya, supaya nanti dibawa ke gereja. Sekarang kita naikkan lagu bawa persembahan ini. Adik-adik, sekarang kita akan doa untuk persembahan. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, sekarang kami menyambut sekolah minggu Tuhan, dan kami juga telah mengumpulkan persembahan Tuhan. Tuhan berkati Tuhan acara-acara selanjutnya Tuhan, dan berkati juga persembahan ini supaya dapat berguna untuk kegiatan dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah adik-adik, udah gak kerasa ya, kita udah di penghujung kebaktian. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu penutup, yaitu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri kebaktian pada hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai Tuhan dari awal hingga akhir kebaktian ini Tuhan. Tuhan, sekarang kita akhiri Tuhan kebaktian ini Tuhan. Terus sertai kami Tuhan, untuk nantinya Tuhan kita akan melanjutkan aktivitas yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan,
supaya kita dapat menjadi berkat Tuhan dari firman yang tadi sudah disampaikan Tuhan, supaya kita dapat menjadi berkat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami terus. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.